Oke. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu Cucu nih, kemarin saya dengar mau cerita-cerita nih sama saya. Kenapa nih Bu Cucu? Iya nih, Bu. Aduh, saya lagi galau nih, Bu. Ini kan pembelajaran sudah hampir satu tema ya, sudah Mhm. beres. Pas kemarin saya melakukan ulangan akhir tema, Mhm. ternyata banyak anak didik yang masih belum memenuhi itu, Bu, kriteria. Jadi nilainya masih di bawah KKM gitulah, Bu. Jadi saya merasa tidak berhasil gitulah, Bu, menjadi seorang guru itu supaya anak-anak didik mencapai tujuan itu. Jadi merasa belum berhasil aja gitulah, Bu. Oke, jadi Bu Cucu nih merasa bahwa anak-anak yang didiknya Bu Cucu ini masih ada yang di bawah KKM gitu ya Bu Cucu ya? Iya. Oke. Nah, di akhir percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Bu Cucu dapatkan gitu? Jadi, saya ingin supaya anak didik itu ya apa, bisa mencapai KKM lah, Bu, minimal mencapai KKM. Jadi, ya bisa memahami lah apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya ajarkan gitu. Ya Oke, gitu, jadi, bisa tahu lah, bisa mhm mhm mhm. Jadi, Bu Cucu di akhir tuh pingin anak-anak didiknya Bu Cucu tuh bisa mencapai KKM gitu ya, bisa memahami pembelajaran yang ingin Bu Cucu sampaikan gitu kepada anak-anak, gitu ya Bu Cucu ya? iya begitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Bu Cucu, anak-anak itu dikatakan berhasil, dikatakan paham dengan pembelajaran yang Bu Cucu sampaikan itu indikatornya apa sih? Seperti apa sih? Apa ya indikatornya, ya anak-anak bisa memahami apa yang saya berikan pembelajaran, terus, Mhm. ada perubahan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, terus dari anak-anak yang tadinya karakternya tidak baik menjadi baik gitu. Jadi, memang sih, nilai akhir itu bukan tujuan yang utama ya, proses gitu. Proses yang diharapkan anak-anak itu bisa berproses dengan baik. Tapi tetap saja sih jadi, nilai juga kan menjadi acuan juga ya. Karena, Betul. kita tuh ada kriteria yang minimal, jadi saya inginkan anak-anak itu bisa mencapainya begitu, Bu. Itu indikator keberhasilan menurut saya selain perubahan tingkah laku yang dari tidak baik menjadi lebih baik dan juga, nilai-nilainya juga jadi bagus gitulah, Bu. Mereka bisa mengerti apa yang saya ajarkan begitu. Oke, jadi indikator keberhasilannya tuh anak-anak nilainya menjadi meningkat gitu barangkali ya Bu Cucu, jadi lebih baik gitu. Nah, Baik, iya, sesuai mhm, iya, melampaui KKM lah kalau bisa begitu. amin amin semoga, bisa, seperti itu ya Bu ya, bisa Amin. lekas menjadi kondisi ideal gitu. Nah, Nah rencana gitu. Bu Cucu nih, untuk menjadikan kondisi ideal di kelasnya Bu Cucu nih, dengan tadi anak-anak bisa mencapai KKM gitu. Gimana nih? Apa aja nih rencana Bu Cucu nih kira-kira? Mmm, Mungkinnya setelah saya merefleksikan diri, jadi anak-anak itu kurang fokus, kurang bisa memahami sehingga tujuan pembelajarannya itu kurang bisa berhasil gitu sehingga nilai-nilainya juga mereka masih di bawah KKM. Mungkin dari cara mengajar saya ya, Bu, yang mungkin Mhm, monoton, terlalu banyak ceramah juga mhm, gitu, apalagi saya kan mengajar di kelas rendah ya, Bu, di kelas mhm. 2. Jadi kebanyakan anak-anak masih banyak yang belum bisa membaca gitu, Bu, belum paham isi bacaan. Jadi, ya mungkin saya kurang bisa memaksimalkan cara mengajar saya, begitulah. Nah, kurang memaksimalkan, cara mengajar. Kedepannya kira-kira Bu Cucu berencana gimana sih?
Nih dengan tadi yang Bu Cucu udah jelaskan tuh, ke depannya gimana nih rencananya? Apa yang Bu Cucu mau lakuin? Jadi, rencananya sesuai dengan yang tadi saya ceritakan, merubah gitu ya, setidaknya merubah cara mengajar saya, metode pembelajaran yang saya, berikan gitu. Bisa dimulai dengan apalagi anak-anak di kelas rendah ya, Bu, ya, Hmm. mungkin bisa dengan memberikan ice breaking yang menarik, yang sesuai dengan materi pembelajaran sehingga mereka bisa bisa dengan mudah mengerti dan akhirnya ketika diberikan tugas mereka bisa memahaminya dan bisa mencapai KKM. Terus bisa mungkin juga metode yang saya ajarkan bisa bervariasi, misalnya dengan memberikan video-video pembelajaran ataupun dengan praktek-praktek yang melibatkan peserta didik yang sesuai dengan kesehariannya mereka. Itu kan jadi masuk ke dunianya mereka sehingga tujuan pembelajaran itu mungkin bisa mudah dicapai begitu. Jadi Oke, itu Bu Cucu sudah baik ya rencananya ke depannya pingin merubah cara mengajar, kemudian memberikan ice breaking, memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran gitu ya. Itu sudah sangat baik sekali rencananya. Mudah-mudahan bisa tercapai, bisa dilaksanakan sesuai plan yang Bu Cucu buat. Kemudian jadi anak-anaknya juga bisa lebih bersemangat gitu ya Bu Cici ya. Nah, ya memahami. uh, kemudian nih plannya nih Bu Cucu nih mau dilaksanakannya kapan nih? Tadi merubah cara pembelajaran. Secepatnya, Bu, karena ini supaya tidak terlalu menjadi ganjalan di otak saya, Mhm. di pikiran saya. Jadi secepatnya cari-cari referensi-referensi, browsing-browsing gitu, gimana memberikan pembelajaran yang baik, bagaimana memberikan ice breaking yang baik, yang menarik. Secepatnya mungkin besok lusa bisa dimulai lah, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Cucu nih mau mulai merubah cara pembelajaran Bu Cucu nih di lusa ya Bu Cucu ya. Nah, kemudian nih tanggung jawab seperti apa sih yang bisa Bu Cucu berikan nih atas tadi yang sudah solusi-solusi yang sudah Bu Cucu berikan gitu ya. Tanggung jawab apa nih yang kira-kiranya bisa Ibu berikan? Sebagai seorang guru tentunya ya harus bertanggung jawab kepada anak didiknya ya. Jadi bagaimana saya bisa memberikan komitmen, bisa memberikan tanggung jawab supaya anak didik itu bisa eh, ada perubahan lah. Karena intinya kan belajar itu adalah merubah ya, merubah dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu jadi tanggung jawab saya bagaimana bisa merubah anak didik itu yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan tentunya perubahan perilaku dan akhlak itu yang lebih penting gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Cucu. Nah, sekarang nih kan tadi Bu Cucu udah bercerita ya dari awal begini, begini, begini sampai sekarang di penghujung perjumpaan kita nih. Bu Cucu gimana nih rasanya nih sudah meluapkan tadi perasaannya? Ya, alhamdulillah lega ya Bu ya, sedikit mengurangi beban, sedikit bukan sedikit sih banyak ya, banyak karena bisa bercurah pendapat dengan Ibu, bisa meluangkan waktu. Ibu terima kasih. Jadi ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati dan pikiran itu bisa dikeluarkan unek-uneknya dan itu lega lega sekali. Terima Iya, kasih. alhamdulillah ya Bu Cucu ya kalau kayak gitu. Saya di sini cuman jadi teman sharingnya Bu Cucu aja. Sebenarnya Bu Cucu tuh udah punya potensi yang sangat luar biasa di dalam dirinya Bu Cucu gitu. Saya hanya membantu untuk mengeluarkan potensi-potensi tersebut yang akhirnya di akhir ini Bu Cucu bisa menemukannya gitu ya Bu Cucu ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa, semangat terus. Gimana nih kira-kira follow up-nya nanti nih? Kita perlu ngobrol-ngobrol lagi nggak nih?
Perlu sekali, Bu, karena walaupun misalkan, sudah berhasil, tapi tetap saja kita kan sebagai manusia jangan jangan apa, puas dengan satu hal. Jadi, terus saja menggali menggali dan menggali, dan mungkin nanti next time bisa, sharing lagi dengan Ibu, bisa Ibu meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, Bu. Siap, 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 siap. Nanti kita ketemu lagi berarti Bu Cucu ya untuk membicarakan tadi hasil evaluasi yang Bu Cucu tadi mau lakuin ke anak-anak. Oke? Oke. Oke, terima kasih Bu Cucu ya. Kita Kak. ketemu lagi. Assalamualaikum.